Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah fonologi. Di pertemuan pertama ini kita akan memulai untuk membahas materi apa saja yang ada di dalam mata kuliah fonologi. Untuk kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk fonologi. Jadi, apa itu fonologi, kajiannya apa, kemudian apa yang menjadi sub-sub kajiannya, kita akan membahas pada pertemuan pertama ini. Fonologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Jadi, secara etimologinya, fonologi ini berasal dari kata fon yang artinya adalah bunyi. Jadi fon itu bunyi ya, atau fona. Nama lainnya selain fon, kemudian fona itu artinya adalah bunyi. Kemudian logos atau ilmu. Ini secara etimologinya. Kemudian secara harfiah, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Lalu, apa yang dipelajari dalam kajian fonologi ini? Banyak bunyi yang ada di sekitar kita, tapi ternyata tidak semua bunyi itu menjadi objek kajian dari fonologi. Nah, bunyi-bunyi yang menjadi kajian atau objek kajian fonologi ini adalah bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, tolong digarisbawahi bahwa hanya bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia yang merupakan objek kajian dari fonologi. Di sekitar kita ada berbagai jenis bunyi, ada berbagai macam bunyi. Misalkan bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda mati, kemudian bunyi yang dihasilkan oleh benda hidup selain manusia, misalkan hewan menghasilkan bunyi. Kemudian mungkin juga kalian pernah tahu bahwa ada burung nuri atau burung kakak tua yang bisa mengucapkan salam. Apakah itu adalah bahasa yang merupakan objek kajian fonologi? Ternyata bukan. Jadi bunyi-bunyi yang diproduksi oleh alat ucap hewan bukan merupakan kajian dari fonologi, karena bunyi-bunyi tersebut merupakan bunyi tiruan atau yang disebut dengan onomatope. Kemudian ada juga bunyi seperti bunyi angin, bunyi sungai yang mengalir, bunyi air gemericik. Itu juga bukan merupakan kajian dari fonologi, tetapi merupakan onomatope atau bunyi-bunyi tiruan hasil dari proses atau benda itu bekerja. Begitu. Jadi sekali lagi, bunyi yang dipelajari dalam fonologi adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Gitu. Lalu, bidang pembahasan dalam fonologi ada dua pembahasan besar. Jadi fonologi itu ada dua cabang. Cabang yang pertama adalah fonetik dan cabang yang kedua adalah fonemik. Keduanya akan kita bahas dalam mata kuliah fonologi ini. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik merupakan cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi sebuah bahasa itu direalisasikan atau dilafalkan. Jadi objek kajian dari fonetik ini adalah bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Misalkan bunyi B. Bunyi B itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Proses apa yang terjadi ketika manusia itu menghasilkan bunyi B? Oke, kita rasakan ketika kita mengucapkan bunyi B, bagian dari alat wicara kita apa yang bergerak? Nah, misal ketika kita mengucapkan B, maka yang bergerak adalah bibir kita. Dua bibir kita bergerak. Maka bunyi B adalah bunyi yang dihasilkan karena pergerakan dua bibir kita, bibir bawah sebagai artikulator
dan bibir atas sebagai titik artikulasi. Kenapa kok bibir bawah sebagai artikulator? Karena bibir bawah yang bergerak. Sementara bibir atas adalah tujuan atau sasaran gerakan tersebut, sehingga disebut dengan titik artikulasi. Sementara bibir bawah adalah titik artikulator. Begitu. Nah, penjelasan inilah yang merupakan kajian dari fonetik. Jadi bagaimana bunyi B itu dihasilkan, bagaimana bunyi C itu dihasilkan, bagaimana bunyi P itu dihasilkan, itu adalah kajian dari fonetik. Fonetik mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Nah, yang paling berhubungan dengan penggunaan bahasa adalah alat ucap kita. Jadi di alat ucap kita ini ada yang namanya artikulator, ada yang namanya titik artikulasi, kemudian ada rongga udara sebagai proses keluar masuknya udara yang bisa menggetarkan glotis sehingga memunculkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, bunyi-bunyi tertentu itulah yang kita sebut sebagai bunyi bahasa. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa membedakan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Jadi, mempelajari bunyi yang berdiri sendiri. Misalkan bunyi B tadi, bunyi P, dia tidak memiliki makna ketika dia berdiri sendiri. Nah, inilah kajian dari fonetik. Nah, berbeda dengan fonemik memandang bunyi sebagai bagian dari sistem bahasa. Kenapa kok sebagai bagian dari sistem bahasa? Karena bunyi-bunyi yang dikaji dalam fonemik ini adalah bunyi yang membedakan makna. Bukan yang memiliki makna ya, tapi membedakan makna. Sebagai contoh begini. Ada kata buku, ya, B-U-K-U, buku, dengan kuku, K-U-K-U, ya, kuku dengan buku. Ada dari kata yang hampir sama, dua kata yang hampir sama itu ada perbedaannya, yaitu terletak pada bunyi pertama, bunyi B dalam buku dan bunyi K dalam kuku. Ternyata ketika bunyi B itu dalam buku saya ganti dengan bunyi K, maka bunyinya akan berubah menjadi kuku. Sehingga bunyi P ketika diganti dengan bunyi K, dia akan membedakan makna dari kata tersebut. Itulah kajian dari fonemik. Jadi keduanya sama-sama mengkaji bunyi, hanya saja fonetik tidak mengkaji bunyi yang tidak sampai membedakan makna karena mengkaji bunyi yang berdiri sendiri, tetapi mengkaji tentang bagaimana proses produksinya. Nah, sementara fonemik tidak membahas tentang proses produksi bahasa itu atau bunyi itu, tetapi sudah lanjutannya, yaitu apakah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tadi seperti B, K itu bisa membedakan makna atau tidak. Nah, kalau sudah membedakan makna itu berarti fonem, tetapi kalau tidak membedakan makna masih disebut sebagai bunyi. Itu adalah kajian dari fonologi, yaitu fonetik dan fonemik. Kajian yang pertama adalah fonetik. Fonetik masih dibagi lagi menjadi tiga sub kajian maksud saya, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris atau yang disebut dengan fonetik organis, nama lainnya juga fonetik fisiologis. Jadi ada beberapa buku yang beda menyebut fonetik artikulatoris ini. Ada yang menyebut fonetik organis, ada yang menyebut fonetik fisiologi. Mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara manusia itu bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Seperti yang saya contohkan tadi, bunyi B itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu dua bibir bawah dan bibir atas. Jadi dua bibir bawah dan bibir atas. Bagaimana dua bibir ini bekerja untuk menghasilkan bunyi B, maka harus ada pergerakan dari bibir bawah sebagai artikulatornya dan bibir atas sebagai titik artikulasinya.
Lalu nanti diklasifikasikan bunyi-bunyi itu termasuk bunyi-bunyi apa. Karena bunyi B itu diucapkan oleh alat ucap, ya diproduksi oleh pergerakan alat ucap yaitu dua bibir, maka dia disebut bunyi oral. Tetapi ada bunyi yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa diproduksi menggunakan bibir saja. Misalkan bunyi eng. Bunyi eng itu dihasilkan dengan cara masuknya udara ke rongga hidung. Jadi ketika hidung kita ditutup, maka kita tidak akan bisa mengucapkan bunyi eng. Begitu juga bunyi oral. Bunyi oral itu ketika kita menutup mulut kita, maka kita tidak akan bisa mengucapkan bunyi oral termasuk bunyi B tadi. Itu salah satu contoh bagaimana mengklasifikasikan bunyi-bunyi bahasa. Nah, ini kajiannya masuk di fonetik artikulatoris. Sementara fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Jadi bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, kemudian amplitudonya, dan intensitasnya. Kalau kalian dulu pernah belajar fisika, pernah mempelajari bunyi, kemudian mengukur berapa frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh getaran senar gitar, kemudian berapa amplitudonya, dan lain sebagainya. Itu kajiannya di fonetik akustik. Sementara fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Bagaimana bunyi itu diserap atau diterima oleh organ dengar kita, yaitu telinga, itu adalah proses yang dipelajari dalam fonetik auditoris. 3 ini adalah subkajian dari fonetik. Dari ketiganya, mana yang menurut kalian paling berhubungan dengan linguistik? Apakah fonetik artikulatoris, atau fonetik akustik, atau fonetik auditoris? Dari ketiga ini. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan untuk fonetik akustik dan fonetik auditoris bukan merupakan kajian utama dalam linguistik. Untuk fonetik akustik ini lebih banyak berkenaan dengan bidang fisika, sementara fonetik auditoris berkenaan dengan bidang kedokteran. Nah, kedua bidang ini memanfaatkan kajian dari fonologi, yaitu fonetik akustik dan fonetik auditoris. Sementara untuk linguistik, yang dibahas hanya fonetik artikulatoris. Selanjutnya adalah fonemik. Berbeda dengan fonemik yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang dipelajari dalam fonemik adalah bunyi yang membedakan makna. Ada contoh lagi, yakni pada kata labu, ada bunyi L, A, B, dan U. Mohon selalu diingat ya, simbol dari bunyi itu adalah kurung kurung tegak. Nah, ini adalah simbol bunyi. Ketika menulis bunyi harus membubuhi simbol ini, simbol kurung tegak ini. Jika kalian menyebut bunyi tetapi menulis bunyi, misalkan bunyi L, tetapi kalian lupa untuk membubuhkan tanda ini, maka bukan lagi disebut sebagai bunyi. Gitu. Nah, misalkan pada kata labu ada bunyi L, A, B, dan U. Kemudian pada kata rabu ada bunyi R, A, B, dan bunyi U. Jika dibandingkan perbedaan antara kedua kata itu, maka yang berbeda adalah pada bunyi pertama, yaitu bunyi L dan
bunyi R. Bunyi L ketika diganti dengan bunyi R, maka tidak lagi menjadi maknanya labu, buah, tetapi berubah makna menjadi hari, Rabu. Nah, ini adalah pembahasan dalam fonemik. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem. Karena keduanya membedakan makna. Ketika bunyi L diubah menjadi R atau R diubah menjadi L, ternyata maknanya sudah berubah. Sehingga keduanya merupakan fonem yang membedakan dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Beda dengan kasus bunyi I misalkan. Ada yang menyebut kata angin atau mengucapkan kata angin itu, misalkan yang terpengaruh dengan logat bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia angin. Tapi orang yang kental bahasa Jawanya atau logat bahasa Jawanya banyak yang mengucapkan angin. Nah, ada perbedaan bunyi di sini, yaitu bunyi I pada angin, bunyi E pada angin. Sebenarnya bukan bunyi E ya, tapi bunyi I yang memiliki alofon gitu, atau variasi. Jadi bunyi I itu bisa divariasikan sebagai E dalam angin. Nah, keduanya ini ternyata tidak membedakan makna. Jadi ketika saya mengucapkan angin dengan saya mengucapkan angin, maknanya tetap sama, maka bunyi I dan bunyi E tadi adalah dua bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem I. Gitu. Nah, ini pembahasan tentang fonetik dan fonemik. Selanjutnya adalah hubungan fonologi dengan cabang linguistik yang lain, seperti morfologi, sintaksis, semantik. Fonologi dalam hubungannya dengan cabang linguistik yang lain yaitu morfologi. Jika bidang morfologi konsentrasinya itu pada tataran struktur internal kata, sering memanfaatkan hasil studi fonologi, yaitu sebagai contoh, ketika menjelaskan morfem dasar butuh, diucapkan secara bervariasi antara butuh dan butuh. Nah, sekali lagi ini contoh untuk pengucapan masyarakat Jawa ya. Tapi tidak semua masyarakat Jawa mengucapkan butuh ini jadi butuh dan butuh, tidak, hanya beberapa saja. Serta diucapkan butuhkan. Nah, kalau sudah ada afiksasi, proses morfologi yaitu afiksasi. Jadi dalam morfologi itu ada sub-sub kajian, salah satunya adalah afiksasi atau pembubuhan imbuhan pada kata. Nah, butuh ketika mengalami proses morfologis yaitu afiksasi, dia tidak bisa lagi diucapkan butuhkan, tapi butuhkan. Nah, pembahasan inilah yang masuk atau yang memanfaatkan studi fonologi. Jadi bagaimana bunyi itu bisa membedakan morfem, bisa mempengaruhi perubahan morfem. Ini adalah manfaat dari fonologi untuk morfologi. Kemudian dalam hubungannya dengan cabang sintaksis, bidang sintaksis berkonsentrasi pada tataran kalimat. Ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri, ya, yang diucapkan dengan nada kalimat berita, kamu berdiri, dengan diucapkan menggunakan kalimat tanya, yaitu kamu berdiri. Dan diucapkan dengan nada kalimat perintah, yaitu kamu berdiri. Nah, ketika kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kata yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeda, inilah fungsi dari bunyi tadi. Lalu bunyi yang seperti apa? Jadi, bunyi dalam linguistik itu ada yang disebut sebagai bunyi segmental, dan ada yang disebut sebagai bunyi suprasegmental. Kalau bunyi segmental itu bunyi yang bisa disegmen-segmenkan atau dibagi-bagi. Seperti tadi bunyi
I, bunyi B, itu bisa dibagi-bagi lagi, dianalisis lagi menjadi alofon gitu. Tetapi yang kedua adalah bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental itu sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, contoh bunyi suprasegmental itu adalah nada. Jadi nada kalimat berita, kalimat perintah, kemudian ada jeda. Nah, ketika ada kalimat, ketika kita salah menjeda, maka maknanya akan berubah. Sebagai contoh, kucing makan tikus mati. Oke, ketika kita mengucapkan kucing makan, tikus mati. Dengan kita mengucapkan kucing makan tikus mati, maka kedua kalimat ini akan berbeda karena pengaruh jeda tadi. Nah, jeda inilah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis, yaitu tentang intonasi, jeda, tekanan pada kalimat yang ternyata dapat membedakan maksud kalimat. Jadi intonasi yang meliputi jeda, tekanan, nada itu adalah bunyi-bunyi suprasegmental. Lalu yang ketiga, fonologi dalam kaitannya dengan cabang semantik. Bidang semantik yang konsentrasinya pada persoalan makna itu juga memanfaatkan hasil telaah fonologi. Sebagai contoh, ketika mengucapkan kata dapat divariasikan atau tidak, contoh kata tahu jadi tahu, ya. Jadi kata tahu yang divariasikan bunyinya, kalau penulisannya sama, tahu tak teata hauhu, tetapi pengucapannya berbeda. Ada yang diucapkan tahu, ada yang diucapkan tahu. Keduanya ini memiliki makna yang berbeda karena pengaruh bunyi. Gitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu tulisannya sama, T, A, H, dan U. Teras dengan teras, walaupun tulisannya sama, tetapi maknanya berbeda. Kemudian kata duduk dan didik ketika diucapkan secara bervariasi, jadi duduk dengan duduk, kemudian didik dengan dedek, tidak membedakan makna. Nah, di sini memanfaatkan hasil fonologis. Selanjutnya, manfaat fonologi dalam penyusunan bahasa. Yang dimaksud penyusunan bahasa ini misalnya adalah pembuatan kamus. Nah, pembuatan kamus ini juga tidak lepas dari ilmu fonologi. Perlambangan unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, frase, klausa, dan kalimat, bagaimana memenggal suku kata, bagaimana menuliskan singkatan, nama orang, lambang-lambang teknis keilmuan, dan sebagainya, semuanya memanfaatkan studi fonologi. Contoh, ketika kalian buka kamus bahasa Inggris, setelah kata yang kalian cari, itu pasti ada tulisan, ada simbol-simbol bahasa yang diapit oleh dua kurung tegak tadi, simbol bunyi. Nah, sebenarnya tidak susah untuk mengucapkan bunyi yang ada di kamus itu. Bahasa Inggris misalkan ya, kita susah mengucapkan ini dibaca apa ya, misalkan kayak very, V-E-R-I. Kita bacanya very, tapi ternyata bacanya adalah very. Nah, ada cara membacanya ya, dikurung tadi itu adalah cara bacanya. Jadi jangan membaca tulisannya, tapi bacalah yang ada di kurung tadi sebagai simbol bunyi. Itu adalah salah satu manfaat dari studi fonologi. Perlambangan unsur suprasegmental bunyi ujar menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Nah, ini masuk bunyi suprasegmental ya. Jadi bunyi-bunyi suprasegmental itu bisa dilambangkan. Jadi tidak hanya bunyi B itu dilambangkan, tetapi bunyi suprasegmental juga dilambangkan. Misalkan jeda. Jeda kalau dalam tulisan lambangnya adalah koma. Tetapi kalau dalam bunyi, dalam fonologi,
jeda tadi atau koma tadi lambangnya adalah garis miring. Oke. Dulu ketika SD kalau baca UUD 45 di teks UUD-nya itu ada garis miring untuk menjeda bagaimana mengucapkan kalimatnya. Nah, itu contoh dari bunyi suprasegmental. Perlambangan unsur-unsur suprasegmental yang meliputi tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi itu disebut dengan istilah tanda baca atau punktuasi. Nah, seperti intonasi itu ada intonasi berhenti, intonasi tanya, intonasi perintah. Kalau intonasi berhenti dalam bahasa tulis diwujudkan dengan tanda titik. Intonasi tanya dalam bahasa tulis diwujudkan dalam tanda tanya, sementara intonasi perintah dalam atau imperatif dalam bahasa Indonesia tulis diwujudkan melalui tanda seru. Tata cara penulisan bunyi ujar ini biasanya memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hasil kajian fonemik terhadap ejaan suatu bahasa disebut ejaan fonemis. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam fonologi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu fonologi, biar kita selalu terbiasa dengan istilah-istilahnya, maka wajib kita tahu istilah-istilah apa yang sering digunakan dalam fonologi. Oke, yang pertama adalah fon atau fona. Fon atau fona ini adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti, seperti bunyi A, B, C, D itu adalah fon, masih disebut fon karena dia masih belum membedakan makna. Nanti bunyi ini bisa menjadi fonem atau tidak, tergantung dari apakah bunyi itu membedakan makna atau tidak. Ketika bunyi itu membedakan makna, maka disebut dengan fonem, yaitu satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti atau makna. Tetapi ketika bunyi itu tidak membedakan makna seperti bunyi I tadi yang angin diucapkan angin, I, ya. I yang diucapkan E itu tidak membedakan makna, maka masih dianggap sebagai bunyi, bukan fonem. Hanya keduanya merupakan alofon atau variasi dari fonem I. Oke, alofon yang sering saya ucapkan tadi, alofon adalah variasi fonem. Jadi fonem itu bisa bervariasi. Misalkan fonem I bisa bervariasi menjadi I dan E. Fonem U bisa bervariasi menjadi U dan O. Contohnya pada kata U yang diucapkan, misalkan pada kata duduk. Ada yang diucapkan duduk, ada yang mengucapkan duduk. Nah, U yang terakhir itu diucapkan kayak bunyi O, padahal tulisannya simbolnya nanti tidak O ya, tapi U besar, U kapital. Nah, itu adalah alofon atau variasi dari fonem. Nah, alofon ini adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki. Pengaruh lingkungan itu maksudnya apa sih? Ya, alat ucap kita. Gitu. Termasuk dari lingkungan apakah orang tersebut awalnya merupakan suku Jawa yang kebiasaan mengucapkan bunyi-bunyi di akhir suku kata itu terbuka atau tertutup. Nah, itu juga akan menentukan. Kemudian ada vokal, bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi atau disebut, kalau bunyi vokal dalam fonologi itu disebut dengan bunyi vokoid. Tapi kalau bunyi konsonan disebut dengan bunyi kontoid. Tapi dalam fonem juga ada fonem vokal dan fonem konsonan. Jadi ketika nanti pembahasannya adalah fonetik, maka bunyi A, I, U, E, O, E itu adalah bunyi vokoid. Jadi jangan mengucapkan bunyi vokal. Ya boleh mengucapkan bunyi vokal, tapi lebih tepatnya adalah bunyi vokoid. Tetapi kalau dalam fonem
A, I, U, E, O itu disebut dengan fonem vokal. Jadi beda penyebutannya. Kalau masuk pembahasan fonetik menyebutnya adalah bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Tapi kalau sudah masuk fonemik menyebutnya adalah fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Oke, kalau fonem vokal, bunyi-bunyi vokal, bunyi-bunyi vokoid, kalau kita mengucapkan itu kayak tidak ada beban gitu, tidak ada yang menghambat. Tapi beda dengan kita mengucapkan bunyi S misalnya. Ada yang menghambat gigi kita, lidah kita menyatu dengan langit-langit atas. Bunyi B, udaranya kita tahan dengan menggunakan bibir. Nah, itu adalah rintangan. Jadi yang dimaksud dengan rintangan dalam hal ini adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator atau alat ucap manusia. Gitu. Kemudian ada artikulasi. Oke, ada artikulator dan artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran-saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Atau bahasa singkatnya artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu adalah pengucapan bunyi bahasa. Gitu. Artikulator itu adalah subjek yang menggerakkan alat ucap ya sehingga bisa mengucapkan bunyi bahasa. Nah, proses penggeraan itu namanya adalah proses artikulasi. Gitu. Kemudian kita juga mengenal huruf. Huruf merupakan lambang bunyi-bunyi bahasa dalam tata tulis aksara. Tolong bedakan antara huruf, bunyi, dan fonem. Kalau kalian nulis A tanpa dibubuhi tanda-tanda apapun itu masuk ke huruf. Tetapi kalau A ditandai dengan kurung tegak itu namanya bunyi. Tapi kalau A ditandai dengan garis miring, diapit garis miring 2, itu adalah fonem. Kemudian lafal adalah ucapan dalam tata bahasa. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini, materi hanya sedikit. Setelah ini bisa untuk berdiskusi melalui chat room. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.